Hai semuanya, welcome back to my channel. Saat ini aku bakalan bikin simple journal yang bener-bener simple, karena aku juga belum terlalu ahli untuk ngebuatnya. Aku juga nggak pro dalam nulis-nulis kayak gini dan gambar. Walaupun begitu, aku tetap mau sharing ke kalian semua about 2021. Nah, di sini aku beri tema It's Okay to Not Be Okay. Lalu ngebahas tentang gimana bikin goals and appreciate achievement yang pernah diraih. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, it's okay to not be okay. Tidak apa-apa itu ya nggak apa-apa. Maksudnya gimana sih itu? Jadi maksudnya adalah kita itu merasa kenapa-kenapa, tapi sebenarnya itu nggak apa-apa. Karena apa? Masalah hits di milenial saat ini adalah insecure, quarter life crisis, feeling not confidence, and anything. Sebenarnya sih itu bukan tren, itu adalah mental health. Nah, sekarang banyak banget anak-anak milenial yang galau, gak percaya diri. Kemungkinan kebanyakan dari mereka itu dipengaruhi karena keadaan. Dan pasti memang kita bakalan melalui fase-fase ini. Nah, faktor-faktor ini bisa jadi dari lingkungannya, atau memang dia kurang tahu kapasitas dirinya, kemampuan dirinya apa, atau bahkan emang karena usianya aja. Masa-masa kayak gitu aku juga pernah ngalamin. Ya, jadi aku bertanya-tanya sama diri gue sendiri. Itu hal wajar sih dari sebagian orang, pasti pernah ngalamin. Yang jadi perbedaan adalah, yang perlu kita highlight adalah gimana caranya kita bisa ngedrive. Kita bisa nyetir, kita bisa survive, bukan malah kemakan sama fase-fase itu. Jadi gimana caranya biar kita nggak tenggelam? Kalau apa-apa maunya hasilnya positif, ya apapun yang terjadi di diri kita ini, ya kita harus meresponnya positif. For example, kok nilai aku segini sih? Untuk orang-orang yang masih sekolah, padahal udah belajar keras, udah cari-cari info mati-matian, tapi tetap aja ini otak mentok, berhenti, kagak ngerti apa-apa. Nah, apapun itu, segimanapun keadaannya, ya berpikirlah positif. Oh, berarti ini aku harus belajar lebih giat lagi. Kalau respon kalian negatif kayak gini, ya udahlah ya, aku mungkin emang ditakdirkan jadi orang blow on. Yakin, udah deh tamat. Jangan harap diri kalian bisa berkembang. Oke, sekarang contoh lagi. Ini masa pandemi, PHK di luar sana besar-besaran, cari-cari kerja susah. Udah di rumah lama banget, gak ada uang, gak bisa makan. Nah, pasti yang begini-begini bawaannya pada ngeluh. Cuman beda kalau berpikir positif. Oh, ini pandemi, mungkin juga banyak perusahaan yang finansialnya bermasalah. Ini pandemi, gimana kalau nyoba jualan kecil-kecilan atau coba beberapa program bantuan dari pemerintah. Nah, kita harus selalu optimis dan selalu lihat opportunity dalam masalah apapun, dan harus selalu positive thinking pada diri kita sendiri dan juga Tuhan, karena itu basic banget, dasar banget, dan penting banget. Secara otomatis dari situ bakal muncul, aku harus ngapain ya. So, jangan sampai kita itu terkubur karena kelemahan kita. Sibuk-sibuklah dalam nyari kelebihan kalian dan gali terus itu. Jangan sampai kelemahanmu itu nutupin mata hati kamu, pikiran kamu, akal kamu, mental kamu, dan otakmu buat lihat kelebihan-kelebihan yang ada di diri kamu itu. Tapi gimana dong kalau kita udah terlanjur lelah banget? Oke, lelah itu wajar. Istirahat boleh, berhenti jangan. This is life. Kalian gak akan menemukan kehidupan
dengan ekosistem yang sempurna. Orang-orang toksik pasti akan aja ada. Orang-orang yang saling jagal, muka dua, orang bully dan rakus gosip itu tetap ada. Tapi itu kembali ke diri kalian lagi. Mampu nggak biar tetap berdiri survive atas sikap-sikap mereka itu? Our happiness is belong to us. Kebahagiaan itu milik kita sendiri. Jangan biarkan orang lain ngerebut kebahagiaan kalian. Dan apapun yang terjadi, gak ada ujian yang gak ada jawabannya. Gak ada masalah yang gak ada solusinya. Oke? Semangat, sematkan kalimat ini dalam hati. Tahun 2021, no insecure. Nah, biar kalian gak insecure, kalian harus tentuin goals atau tujuan kalian nanti itu apa aja. Targetnya apa? Kalian juga harus tentuin itu. Nah, ini aku bakalan kasih tips buat nentuin goals kalian kalau ada yang masih bingung. Walaupun ini masa pandemi, kemungkinan diperpanjang, jangan pasrah sama keadaan. Terkadang gak terima akan keadaan itu juga diperlukan. What for? Ya, untuk mengeluarkan spirit kita lagi agar bisa kembali ke masa keberhasilan yang lalu. It's okay. Nah, yang pertama adalah what? Apa? Fokus kalian di tahun ini itu apa? Harus jelas, harus spesifik. Contohnya, kalian mau fokus di karir. Misal pengen kerja di perusahaan multinasional atau PMA ya, perusahaan asing. Ya berarti kalian harus benar-benar cari info lowongan kerja di perusahaan itu. Kalau kalian mau fokus di finansial, ya jadi kalian harus mempunyai banyak ide agar sumber keuangan kalian bisa lebih banyak. Yang kedua adalah why. Kenapa? Kenapa kalian mau fokus di situ? Misalnya ke finansial untuk membantu perekonomian keluarga atau buat biaya kuliah dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling penting yaitu how, gimana cara kalian untuk mencapai itu semua. Misalnya ya usaha, biar lebih rame ya harus buat promo-promo yang menarik dan lain-lain. Oke, selepas kalian sudah tentuin goals tadi, lakukan upaya-upaya yang sekiranya mengarah untuk mewujudkan goals tadi. Kalian juga perlu catat achievement, prestasi kalian yang sudah berhasil atau hal-hal yang sekiranya worth it di hidup kalian. So, jangan sampai kolom-kolom achievement ini kosong semua ya. Jadi jangan hanya mengandalkan atau mengharapkan keberuntungan yang jatuh dari langit. Keberuntungan itu memang sebetulnya bisa diciptakan. Nah, gimana caranya? Saat kesempatan dan kemampuan yang kalian punya itu bertemu. Oke, I think enough talk about 2021. See you, bye-bye.